Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran dengan NPM 2240402035. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari Ibu Charitin Devi SE MSI tentang video pembelajaran mengenai materi Supply Chain Management. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu Supply Chain Management? Supply chain management adalah proses pengolahan aliran barang, informasi, dan uang dalam rantai pasokan. Rantai pasokan ini menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi produk, mulai dari pemasok bahan baku, produsen, hingga pengecer, dan akhirnya konsumen akhir. Selanjutnya, komponen utama dalam supply chain management. Yang pertama, pemasok. Pemasok menyediakan bahan baku atau komponen yang diperlukan untuk produksi produk akhir. SCM yang efektif melibatkan kerjasama yang erat dengan pemasok untuk memastikan kualitas bahan baku yang stabil, pengiriman tepat waktu, dan harga yang kompetitif. Dengan SCM yang baik, hubungan dan pemasok dapat dioptimalkan untuk mengurangi risiko keterlambatan, mengontrol biaya, dan mempertahankan kualitas. Yang kedua, produsen. Produsen mengelola bahan baku dari pemasok menjadi produk jadi. Dalam proses ini, SCM berperan dalam mengkoordinasikan produksi agar efisien dan sesuai permintaan pasar. Produsen perlu memastikan bahwa proses produksi mereka mampu beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar, misalnya dengan menggunakan strategi produksi berdasarkan permintaan (make to order) atau produksi berdasarkan perkiraan (make to stock). Efisiensi produk ini dapat dicapai melalui pengelolaan bahan baku, tenaga kerja, serta teknologi yang digunakan. Yang ketiga, distribusi. Distribusi meliputi transportasi, pergudangan, dan logistik untuk mengirim produk dari pabrik ke pasar atau ke pengecer. SCM bertujuan untuk mengoptimalkan biaya dan waktu dalam proses distribusi. Misalnya, dengan memilih metode transportasi yang tepat, menentukan lokasi strategis gudang, dan mengatur tingkat persediaan di gudang. SCM juga membantu perusahaan dalam memantau produk agar bisa sampai tepat waktu. Yang keempat, pengecer. Pengecer adalah pihak yang menjual produk ke konsumen akhir. SCM membantu pengecer dalam manajemen stok, pengisian ulang produk, serta memberikan permintaan data yang bisa digunakan untuk ramalan. Dengan SCM yang efisien, pengecer dapat memastikan produk tersedia saat dibutuhkan tanpa konsumen mengalami kelebihan stok yang berpotensi menyebabkan kerugian. Yang terakhir, konsumen akhir. Konsumen akhir adalah penggunaan produk atau layanan yang ditawarkan. SCM yang baik memastikan bahwa produk sampai ke konsumen dengan kualitas yang baik, harga yang bersaing, dan waktu yang tepat. Kepuasan konsumen ini menjadi tujuan akhir dari SCM. Fungsi dan tujuan Supply Chain Management. Supply Chain Management bertujuan untuk menciptakan rantai pasokan yang efisien dan responsif. Beberapa fungsi utama SCM yaitu pengurangan biaya operasional. SCM berusaha mengurangi biaya pada setiap tahap rantai pasokan, misalnya dengan mengoptimalkan inventaris, menggunakan teknologi untuk pelacakan, dan memilih metode transportasi yang efisien. Selanjutnya, peningkatan kecepatan dan efisiensi. SCM mempercepat proses produksi dan distribusi produk ke pasar. Semakin cepat produksi tersedia di pasar, semakin tinggi potensi keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan. Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan. SCM yang baik memastikan produk sampai ke konsumen dengan waktu yang tepat dan dalam kondisi yang baik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, pengolahan risiko. SCM juga berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko, seperti gangguan pasokan bahan baku atau penurunan permintaan pasar.
dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampaknya. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi antar pihak. SCM yang efektif mendorong kolaborasi antara pemasok, produsen, dan pengecer, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan transparan. Konsep-konsep penting dalam supply chain management. Yang pertama, manajemen logistik. Logistik adalah komponen utama dalam SCM yang melibatkan pergerakan fisik barang dari satu titik ke titik lain dalam rantai pasokan. Logistik mencakup transportasi, penyimpanan, dan pengendalian stok. Yang kedua, manajemen persediaan. SCM berperan dalam mengelola tingkat persediaan yang ideal untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat mempertahankan tingkat stok yang optimal sesuai dengan permintaan kebutuhan. Yang ketiga, perencanaan dan peramalan. Perencanaan dalam SCM mencakup kegiatan perencanaan produksi, distribusi, serta kebutuhan bahan baku. Peramalan membantu memprediksi permintaan pasar agar perusahaan dapat merespon dengan cepat. SCM memanfaatkan data historis, tren pasar, dan analisis statistik untuk membuat peramalan yang lebih akurat. Yang keempat, manajemen hubungan pelanggan dan pemasok. Hubungan dengan pelanggan dan pemasok sangat penting dalam SCM. Hubungan yang baik dengan pelanggan membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Sementara itu, hubungan baik dengan pemasok dapat memastikan kelancaran pasokan bahan baku. Yang kelima, teknologi informasi (IT) dalam SCM. Teknologi memainkan peran yang besar dalam SCM, memberikan visibilitas yang lebih baik atas setiap tahap dalam rantai pasokan. Dengan informasi teknologi, perusahaan dapat memantau pergerakan barang, merespon data, mengelola inventaris, dan melakukan peranan yang lebih baik. Pendekatan dalam supply chain management. Yang pertama, push system. Dalam pendekatan ini, produksi dan distribusi didasarkan pada perkiraan permintaan pasar. Barang didorong ke pasar sesuai dengan perkiraan perusahaan. Sistem dorong biasanya digunakan pada produk dengan permintaan yang stabil. Yang kedua, pull system. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan permintaan aktual dari konsumen. Produksi dan distribusi dilakukan atas dasar permintaan. Sistem tarik lebih fleksibel dalam meningkatkan permintaan dan mengurangi risiko kelebihan stok. Yang ketiga, just in time. Pendekatan JIT bertujuan untuk mengurangi inventaris dengan menghasilkan produk hanya saat dibutuhkan. Ini meminimalkan biaya penyimpanan dan kerugian risiko akibat penguatan stok. Tantangan dalam supply chain management yaitu ketidakpastian permintaan dan pasokan. Fluktuasi permintaan atau keterlambatan pasokan bahan baku dapat menghambat aliran produk. SCM yang efektif berusaha minimalkan pemanasan ini melalui perencanaan yang matang dan hubungan yang baik dengan pemasok. Selanjutnya, globalisasi dan kompleksitas rantai pasokan. Dengan globalisasi, pasokan rantai menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai negara dan zona waktu. Ini meningkatkan risiko keterlambatan pengiriman, peraturan yang berbeda, dan perlindungan geopolitik. Selanjutnya, manajemen risiko dan ketahanan. Mengelola risiko dan memastikan ketahanan rantai pasokan menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi bencana alam, krisis kesehatan, atau dampak ekonomi. SCM yang kuat akan mempertimbangkan strategi mitigasi risiko untuk mengatasi masalah ini. Yang terakhir, berkelanjutan. SCM modern fokus pada rantai pasokan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini termasuk upaya yang mengurangi limbah, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, dan mengoptimalkan transportasi untuk mengurangi emisi karbon. Kesimpulannya, supply chain management adalah proses mengelola aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok hingga konsumen untuk memastikan produk sampai secara efisien, cepat, dan hemat biaya.
SCM mencangkup manajemen pemasok, produksi, distribusi, dan pengecer yang saling terhubung dalam satu rangkai pasokan. Dengan strategi yang tepat, seperti manajemen persediaan dan sistem dorong-tarik, SCM membantu mengurangi biaya, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat aliran produk. SCM yang efektif juga mempertimbangkan keberlanjutan dan ketahanan agar rantai pasokan tetap optimal di tengah tantangan global. Sekian dari video pembelajaran ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time.